Oke guys, kita akan live bersama Mas Aan Ansori. Kita invite dulu beliau agar join di channel IG Live saya. Kita akan invite Mas Aan, sepertinya sudah ada nih. Mas, sudah aku invite loh Mas. Oke, silakan langsung. Hamdan. Kok nggak bisa sih? Silakan langsung. Sudah aku invite loh Mas, tinggal diterima saja. Apa kabar? Oke, baik Mas. Wow, baru balik Jumatan ini. Nggak usah lah, nggak usah teriak keras-keras lah. biarlah urusan ritual itu menjadi urusan privat ya. Yang penting publik itu butuh etikanya aja. Nggak butuh apakah kita ke gereja atau kita puasa. Publik nggak butuh itu. Yang dibutuhkan publik itu etikanya ya. Buah dari ritual itu. Oke. Tapi gini Mas, wah ini menarik nih pengantarnya. Apakah mengupload ataupun mengekspos ibadah kita di sosial media itu menurut Islam bagaimana? Islam klasik atau Islam modern? Kalau Islam klasik itu cara beragama kita itu harus didemonstrasikan ya. Kalian memberi seseorang, kalau perlu dikasih label, kalau kamu sholat, kamu azan, itu semuanya publik harus tahu. Jadi mereka memegang aspek transparansi dan akuntabilitas. Tetapi yang menarik adalah apa sebenarnya yang diharapkan dari itu? Nah, cara pandang klasik melihatnya sebagai syiar Islam. Syiar Islam itu artinya ini loh kami yang lebih keren ketimbang kalian yang nggak pakai toa. Nah gitu. Ini loh kami yang kalau malam hari raya itu membuat satu kebisingan yang sangat luar biasa atas nama takbir dan lain sebagainya. Ini loh kami dan lain sebagainya. Jadi cara pandang klasik masih meletakkan bahwa ritual-ritual yang sangat yang sangat kental karakteristik dari aspek keagamaannya itu menjadi sebuah hal untuk menunjukkan sebagai campaign, sebagai syiar Islam, sebagai menunjukkan sebagai penguatan ini loh kalau kamu jadi orang Islam, kamu banyak temennya kok. Nah, kayak gitu. Jadi beribadahnya, jadi cara pandang klasik di dalam narasi besar Islam klasik itu memberikan penguatan untuk berislam, konfidensi dalam berislam dengan cara menunjukkan kampanye aspek yang berkaitan dengan ritual. Itu cara pandang klasik. Tapi kalau cara modern, cara Islam modern atau cara Islam yang perjanjian baru lah, kira-kira seperti itu. Perjanjian baru, gokil. Kalau menurut yang modern itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dalam arti begini, gangguin orang nggak gitu. Jadi misalkan kita pakai pasang toa ya, kita pasang toa kencang sampai 4 begitu. Kalau Islam klasik mengatakan nggak peduli orang yang lain, yang penting dentumkan itu supaya mereka tahu bahwa Islam itu besar. Oke. Itu klasik.
Mereka nggak melihat apa, tidak terlalu memikirkan perasaan orang yang bukan Islam atau orang yang merasa terganggu dengan ekspresi ritualistik itu. Tapi dalam cara pandang modern, kemudian dikasih satu catatan, satu elemen penting. Sebentar, ini gangguin nggak sih? Nah gitu. Kalau gangguin, mendingan nggak usah. Kalau aku ya. Oke, ini menarik Mas. Lalu kemudian kalau nggak salah kritik Ibu Meliana tuh yang kemarin bilang tua masjid berisik tuh bagaimana menurut Mas? Apakah dia layak untuk diberikan hukuman 1,5 tahun? Oh tidak, aku sih menganggapnya enggak itu dia harus diberikan reward itu. Kalau aku malah tak kasih reward itu. Harusnya UIN ya, UIN kemudian IAIN. Halo, sebentar ya. Coba batin ya, sebentar oke. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Kalau aku sih harusnya UIN, IAIN yang menjadi elan vital progresivitas Islam tahun 2021 harusnya dia memberikan reward kepada Ibu Meliana sebagai martir ya, sebagai martir harusnya kan sesama Islamnya yang ngasih tahu, kalau pakai toa jangan kenceng-kenceng dong. Tapi karena tidak banyak orang Islam yang berani, lalu peran itu diambil oleh Ibu Meliana, harusnya kan kita berterima kasih. Gitu. Ibu Meliana statusnya adalah orang Kristen seperti itu. Iya. Menurutku justru Bu Meliana harusnya masuk di dalam silabus dinamika Muslim kontemporer Indonesia. Seperti itu, sang reformer begitu. Iya, ini para rektor-rektor itu UIN, IAIN itu berani nggak kayak gitu? Buat apa punya gelar profesor PhD tapi ternyata nggak cukup progresif itu kan ya eman-eman pajak yang saya berikan untuk gaji mereka kan. Gitu. Profesor kan dapat gaji toh. Profesor kan dapat tunjangan dah. Tunjangannya dari mana, Repko? Kan dari pajak kita toh. Betul. Dari pajak kita kan. Gitu. Berhenti, nggak usah terlalu nulis banyak di Scopus. Untuk apa? Gitu. Buat para profesor nih ditantang. Iyalah. Emang kalau profesor kemudian setara dengan Tuhan nggak bisa dikritik. Teman-teman profesor aja kan kalau nggak dapat tunjangan, nggak dapat support dari kita kan mereka kan bengok, mereka kan ngawur. Artinya apa? Mereka harusnya mengabdi kepada kita, mengabdi kepada peradaban itu. Oke. Gitu kalau aku. Tapi apa yang menjadi masalah ketika orang-orang yang moderat ini tidak berani untuk menyuarakan bahwa Ibu Meliana tidak bersalah seperti itu, Mas Aad? Gimana? Apa? Bagaimana kemudian orang-orang yang moderat ini tidak berani menyuarakan bahwa Ibu Meliana tidak bersalah seperti itu? Wah, Prof Joas nih. Enggak, kecuali Profesor Yoas ya. Kecuali Profesor Yoas. Profesor Yoas itu adalah an exceptional person. Ya, gitu ya. Kalau yang lain ya levelnya di bawah Profesor Yoas lah. Begini loh, Rapko, kenapa banyak orang moderat itu takut? Mereka takut akan dieksklusi dari komunitasnya. Mereka akan yang sangat dikhawatirkan oleh para kelompok reformis dan kelompok moderat di Islam itu adalah mereka nggak tahan untuk digembalakan secara khusus kalau dalam bahasa kekristenan. Mereka tidak tahan untuk tidak menjadi bagian penting dari komunitas besar Islam. Sebab dengan cara misalkan kasus Saskia Meka ya, yang kemarin itu Saskia Meka yang mengkritik soal Toa itu kan. Ketika dia mengkritik seperti itu, maka ia disengat oleh tidak hanya puluhan tapi juga ratusan. Ya, ratusan, tidak banyak orang yang sanggup untuk seperti Saskia Meka. Aku tidak tahu bagaimana Saskia Meka itu menganalisis dirinya sebagai katakanlah public figure.
Misalkan begini, apakah setelah ia mengeluarkan kritik terhadap Toa itu, followernya bertambah atau berkurang? Jobnya, kontraknya untuk mengendorse sesuatu itu diputus atau malah ditambah? Aku menduga itu malah semakin lama semakin turun. Nah, banyak orang-orang yang tidak siap untuk, apa ya, kalau dalam istilahnya Gus Dur itu, tidak siap untuk hidup sederhana. Kalau dalam bahasanya PGI itu uga harinya kurang, Rabku. Ya. Uga harian, betul. Uga harian. Jadi mereka tidak siap melarat, mereka tidak siap menderita, tidak siap menjadi pengikut Kristus. Nah, kayak gitulah. Pengikut Kristus itu kan karena ini tidak hanya Idul Fitri ya, Repko, ini juga kita memperingati hari suci kenaikan Kristus, dan Kristus juga menjadi sosok yang suci juga di dalam tradisi Islam. Bahkan kenaikannya itu juga kami imani, maka menjadi penting untuk mendialogkan secara interkontekstual apa yang sebenarnya itu. Jadi kelompok-kelompok moderat kenapa kok nggak berani? Oke. Jawabannya simpel. Mereka takut jabatannya, mereka takut statusnya, mereka takut persoalan ekonominya, mereka takut mereka takut disingkirkan dari persekawanan besar kelompok-kelompok Islam yang masih mengamini bahwa konservatisme itu perlu dipertahankan. Oke, Mas, mungkin masalah Toa, pertanyaan dari saya, Zaskia Meka ini tidak dipenjara, tapi Ibu Meliana dipenjara seperti itu. Apakah ini ada sentimen bahwa Ibu Meliana adalah Kristen, lalu kemudian yang ngomong Zaskia Meka adalah sama Muslim? Apakah dilihat? Aku merasa iya. Aku merasa iya. Di dalam Islam klasik itu kan orang itu kan ada stratanya toh, Repko. Ada strata sosialnya di dalam Islam klasik itu. Bahwa kami mengimani bahwa semua orang itu diciptakan setara ya. Diciptakan setara itu dalam arti ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di dalam teks itu kita meyakini teks itu semua manusia setara. Tetapi secara sosiologis di Islam itu enggak setara. Jadi di dalam satu wilayah di mana di situ ada Islam dan Kristen, maka doktrinnya adalah strata tertinggi dimiliki oleh orang Islam. Seperti itu. Dimiliki oleh orang Islam. Di dalam Islam itu sendiri ada stratanya lagi. Islam born by conversion. Kalau by born itu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang by conversion. Seperti itu. Nah, masuk di Indonesia, sentimennya tambah lagi. Ya, sentimennya tambah lagi. Kamu Islamnya Jawa atau non Jawa, begitu. Oh, itu bermasalah, Mas, antara Jawa dan non Jawa. Ya iyalah. Ya iyalah. Apa yang menjadi masalahnya ketika Islam Jawa dan Islam kamu ini? Jadi masalah, kami ini mengendalikan 87% seluruh warga negara Indonesia ya. Emang kamu pikir bisa orang non Jawa jadi presiden? Repko, secara sosiologis loh ya, kalau secara konstitusional boleh. Secara konstitusional boleh. Tapi kan konstitusional itu kan sesuatu yang sangat menurutku absurd, cita-cita 20-30 tahun yang akan datang. Tapi kalau per hari ini kamu mengatakan survei di lingkungan orang-orang Jawa, jangan kamu lah, ini Burhanuddin Muhtadi ya sama Markus Michener dalam Myth of Pluralism yang kemarin bikin geger aktivis Islam itu. Hampir 53% orang-orang Jawa yang disurvei oleh Markus dan juga Burhanuddin itu mengatakan bahwa ya Jawa pilih Jawa gitu. Oke. Jawa pilih Jawa. Nanti kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya misalkan besok teman-teman yang non Jawa itu running lah. Jawa Islam ya, Jawa Islam aja. Jawa Islam melawan non Jawa Islam. Gitu aja. Jangan Jawa Islam versus Jawa non Islam. Jelas Jawa non Islam kalah. Kalah itu. Jadi aku ingin mengatakan bahwa ada strata.
Nah, di dalam Islam sendiri itu juga ada strata lagi. Yang tadi ngomong aku by born atau by conversion. Di Islam sendiri itu ada. Kamu keturunan Arab atau tidak? Nah, itu. Iya, kalau kamu keturunan Arab, itu derajatnya lebih tinggi. Dianggap lebih tinggi. Begitu. Ini menarik. Mas, gini Mas, ini berbicara soal Lebaran sebetulnya. Tapi pertanyaan saya mendasar soal Lebaran. Kenapa ada perbedaan tanggal antara Muhammadiyah dengan negara seperti itu? Kalau tidak salah, Muhammadiyah itu sehari sebelum negara memutuskan seperti itu. Tanggal 12 Muhammadiyah kemarin Lebaran. Tapi kenapa ada perbedaan itu gitu Mas? Loh, Muhammadiyah Lebarannya kapan? Tanggal 12 ya? Iya, tanggal 12 kemarin. Oh, jadi nggak bareng ya? Nggak bareng Iya, ya? nggak bareng. Oh, nggak bareng ya Allah. Ternyata nggak bareng ya. Pengennya sih bareng aku sama Muhammadiyah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan ya sama-sama lebarannya begitu ya. Kalau aku itu kan kita semuanya kan nggak harus bareng-bareng ya. Dan menurutku mungkin ada dua cara pandang ya. Ada dua cara pandang yang itu sangat terasa di dalam NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu NU juga menggunakan metodenya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan menghitung ya. Jadi kalau kamu ke teman-teman Muhammadiyah hari ini dan tanya, tahun depan itu hari rayanya, tanggal berapa, hari apa, mereka udah tahu. Mereka udah tahu. Karena mereka menggunakan metodenya metode hisab. Metode menghitung, pakai kalkulator dan lain sebagainya, sehingga astronominya jalan ya. Di NU, Departemen Astronominya, falaknya, itu juga jalan. Mereka juga sudah punya, tetapi para tetua-tetua NU bilang, oke, you keep it. Itu akan kita saksikan, kita cocokkan nanti ketika Ramadan tahun 2000 tahun Ramadan hari ke-29 tahun 2022. Kita lihat cocok nggak antara antara hitunganmu dengan realitas bulan itu. Jadi anggap saja NU itu menggunakan verifikasi double, gitu loh. Verifikasi double begitu. Nah, Muhammadiyah menggunakan verifikasi yang pertama, dan menurutku itu di dalam tradisi intelektual sih nggak ada masalah ya. Sama-sama melakukan assess tapi hasilnya berbeda, itu juga nggak ada masalah. Yang susah itu kan ketika dibumbui dengan aspek-aspek politik seperti itu, ya jadi rumit itu. Mas, aku sebagai Kristen sebenarnya masih ingin tanya soal sebenarnya apa sih kata Al-Quran soal Lebaran, makna Lebaran menurut Al-Quran sendiri itu apa sih? Ini mau jawaban jujur atau mau jawaban tidak jujur? Jawaban jujur. Di Al-Quran itu, aku nggak tahu ya, Rabgo. Tapi moga-moga aku salah ya, moga-moga aku salah. Tapi barusan aku cek di Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak ada ayat yang spesifik mengatur soal riuh rendah soal Lebaran. Tidak ada. Tidak ada. Ada sih kalau mau disangkut-sangkut pautkan ya. Disangkut-sangkut pautkan artinya dicocok-cocokkan. Misalkan di Al-Baqarah 185 itu ada ayat panjang mengatur soal kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan di ayat terakhir itu ada kira-kira teks di Al-Quran yang bunyinya seperti ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kira-kira seperti itu. Artinya kira-kira dan hendaklah kamu sempurnakan jumlah bilangan puasamu, kemudian memujilah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bersyukur. Artinya yang diinginkan oleh ayat Al-Quran itu adalah setelah kamu menggenapi jumlah puasamu selama bulan Ramadan, maka in the end of the fasting month, then kamu bertakbirlah. Hanya itu saja. Hanya itu saja.
Tidak ada yang misalkan, oh kamu harus beli opor, bikin opor, bikin ketupat, atau pesen bipang ambawang, atau apa dan lain. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, yang ingin aku katakan bahwa terjadi dialog. Teks yang biasa saja itu ketika masuk ke Indonesia kemudian berkait kelindan dengan kultur. Nah, ketika kultur Islam di Indonesia ini kan menarik ya, kultur Islam di Indonesia. Aku barusan mendapatkan teks bahwa di dalam tradisi Syiah. Jadi Syiah di dalam Islam Indonesia kan cukup kuat ya. Misalkan kalau terutama di kalangan NU ya, di kalangan NU. Di kalangan NU itu Syiahnya kuat meskipun kadang-kadang juga tidak mau mengakuinya. Tapi tradisi kalau kematian ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, haul, itu sebenarnya menurut saya itu tradisi-tradisi Syiah, tradisi keluarga Nabi yang itu sempat dihidupi. Nah, di dalam tradisi Syiah itu memang ada salah satu hadis agak panjang itu mengatakan bahwa di akhir Ramadan itu para malaikat itu nongkrong di ganggang. Dan apa seakan-akan ayo dong yuk kita rame-rame karena kita sudah quote unquote lulus ujian. Tahu sendirilah kalau kamu lulus ujian SMA itu kan biasanya kan kalau rame-rame kan ini apa namanya bajunya disepet. Jadi sebagai ungkapan kegembiraan karena quote unquote telah dipenjara 30 tahun itu kan, bayangkanlah. Ya, seperti itu. Oke. Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Ini Yesus ini naik ke surga di hari Lebaran ini. Gimana Mas ngeliatnya? Ini keren ini, jarang-jarang loh Gusti Yesus itu naik di Lebaran itu. Beberapa teman ngomong ke aku, jangan-jangan itu naiknya sambil bawa opor. Saya sambil bawa opor ayam dan ketupat. Aku balesin, yakin bawa opor sama ketupat, bukan bipang ambawang. Aku bilang begitu. Ya, aku senang sekali ya. Aku senang sekali bahwa Lebaran yang tanggal 13, Lebarannya orang NU. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau bagi siapapun yang Lebaran tanggal 13, itu menurutku ini momen yang sangat luar biasa karena lihatlah di media sosial itu kan, mereka saling, orang Kristen dan orang Islam kan saling apa? Saling mengucapkan itu dan itu indah sekali. Aku berharap, aku tidak tahu, aku ingin ngontak kepada siapapun yang menjadi otoritas kalender ya. Tolong dong kayak gini lagi tahun depan begitu ya. Gitu. Tahun kayak apa barengan lagi gitu loh. Karena Lebaran barengan itu enak. Lebaran Natalan bisa kali bareng. Iya, atau kita bikin sendiri aja, Repko, menurutku. Ya, menurutku kan ini kan isinya kan sukacita dalam konteks kebinekaan dan menurutku momentum yang pas seperti ini semakin memberikan satu asa ya, satu harapan bahwa bisa kok kayak gitu, bisa kok kita saling mengucapkan, yang satu mengucapkan selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus, yang satunya mengatakan selamat hari raya Idul Fitri dan apa semuanya menjadi lebih indah. Itu sebabnya aku mengatakan hidup secara bercampur baur itu lebih indah. Gitu kan, campur baur ini kan campur baur toh. Ya, campur baur gitu kan. Halo, selamat Lebaran. Yang satu Lebaran hari raya Idul Fitri dicampur sama Lebaran kenaikan Yesus. Itu kan campur-campur. Dan campur-campur itu enak. Nasi campur itu enak. Kayak gitu. Ini menarik, Mas. Mas, terima kasih banyak sudah ngobrol. Thank you ya. Sorry ya, nggak bisa lama. Kapan-kapan aku senang sekali. Lagi seperti itu. Thank you ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih.